Ya, jadi ini memang keputusan yang berat ya, sangat berat, sehingga untuk sampai kepada keputusan itu kemarin juga ada proses, Pak. Ya, Jadi salah satu hal yang terpenting, poin pokok dari pelanggaran PDPRT yang dilakukan oleh Pak Henry Siabangun ya, Ketua Umum itu ya. adalah ketika merombak kepengurusan Hmm. dan itu sampai kepada Dewan Kehormatan. Yang itu tentu saja bukan kewenangannya, karena dalam pasal-pasal di PD dan PRT jelas pasal 18 itu bahwa Dewan Kehormatan itu dipilih untuk masa 5 tahun. Kalau ketuanya dipilih di Kongres, tapi pengurusnya 5 tahun. Kemudian kalau ada terjadi kekosongan atau apapun, itu yang Ya. memutuskan adalah Dewan Kehormatan itu sendiri. Bahkan kita sudah sampai kepada regulasi internal di Dewan Kehormatan. Kalau ada penggantian, ini harus ada satu nanti, karena ada yang mengundurkan diri dari Lampung, Pak Iskandar Zulkarnain, karena Ya. kesibukan pekerjaan. Itu nanti harus dipilih oleh teman-teman anggota itu. Sekarang ada 8 orang. Dan kalau untuk khusus nama anggota itu tidak boleh voting. Jadi artinya per orang harus menyetujui semua. Begitu satu enggak, tidak. Hmm. Itu kesepakatan internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, membangun motivasi, dan mendorong inspirasi. Saat ini saya akan mendiskusikan mengenai berita aktual mengenai Persatuan Wartawan Indonesia. Dan sudah bersama saya adalah Bapak Sasongko Tejo SEMM. Beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan PBI Pusat. Apa kabar Pak Sas? Baik, Pak Ambang. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Nah, untuk mengawali supaya pemirsa punya gambaran tentang Iya. Pak Sasongko, Pak Sas mungkin bisa bercerita Oh perjalanan iya. karirnya secara singkat, mulai jadi wartawan, menjadi pemimpin redaksi, pengurus PBI, dan sekarang menjadi Ketua Dewan Kehormatan PBI Pusat. Silakan Pak Sas. Iya, Pak Bambang. Jadi saya mengawali menjadi wartawan sejak tahun 84 ya. Dulu Ya, bersama Pak Bambang juga di Harian Suara Merdeka Semarang. ya, Waktu itu sebutan kita kan korannya Jawa Tengah ya waktu itu ya Pak Bambang ya. Dan saya ya, kira sejak itu pula saya mulai aktif di PWI Pak. Jadi ya, saya ingat waktu itu menjadi seksi Equin. Jadi kalau dihitung-hitung itu sudah 40 tahun kita di PWI dan itu di Jawa Tengah waktu itu. Sampai ya, akhirnya menjadi ketua PWI Jawa Tengah 2 periode. ya, Tetapi yang periode kedua itu tidak utuh ya, karena terus ya, kemudian diajak Pak Margiono, Ketua Umum PBI Pusat terpilih ya, waktu itu Kongres di ya, Aceh, untuk ya, bergabung menjadi salah satu pengurus, yaitu Ketua Bidang Organisasi. Jadi ya, bersama Pak Margiono, saya 10 tahun Pak Bambang, ya, 10 tahun menjadi Ketua Bidang Organisasi, waktu itu sekjennya Pak Henry Siabangun. Ya, jadi ya, kita bersama-sama Pak Margiono, lalu kemudian ya, rezim berganti Pak Atal SD Pari menjadi ya, Ketua Umum PBI Pusat. Saya masuk di Dewan Kehormatan, ketuanya Pak Ilham Bintang, saya ya, sekretarisnya. Ya, sekretaris Dewan ya, Kehormatan 5 tahun dan ya, sekarang pada periode 2003-2008 ini ketua umumnya Pak Henry Jabangun. Saya terpilih waktu ya, itu di Kongres di Bandung sebagai Ketua Dewan ya, Kehormatan. Dan ya. karir di Suara Merdeka saya kira cukup lama juga. Saya kira sampai dengan 35 tahun, 20 tahun memimpin pemimpin redaksi dan wakil pemimpin redaksi. Kira-kira begitu. Ya, baik, Pak Sar. Karir yang luar biasa. Nah, 1-2 hari terakhir ini ada berita yang kalau untuk kategori sekarang termasuk viral, yaitu bahwa Dewan Kehormatan PBI apa ya, memberhentikan Ketua Umum PBI Pusat. Ya, pengertiannya mungkin
memberhentikan sebagai anggota PBI, tapi dampaknya pasti pada jabatan Ketua Umum PBI Pusat. Nah, Pak Sas mungkin bisa bercerita dulu tentang kewenangan Dewan Iya, Kehormatan PBI Pusat. Silakan Pak Sas. iya, terima kasih Pak Bambang. Ini memang keputusan yang sangat besar dan juga cukup menjadi pembicaraan tentu saja di kalangan teman-teman PWI. Jadi Dewan Kehormatan itu Pak Bambang itu kan lembaga yang memang sudah ada sejak PWI dulu. Saya kira ketika Pak Ya, Bambang jadi sekjen pernah juga sudah ada. Dan Dewan Kehormatan ini sekarang ini mengalami penguatan-penguatan ya. ya, Dulu itu Dewan Kehormatan menjadi kelengkapan dari pengurus, tetapi sekarang ini sudah seperti didudukkan pada lembaga yang independen. Jadi ketuanya ya, dipilih bersama ketua umum di Kongres. Ya, ya, jadi waktu itu terpilih Pak Henry Siapangun, saya sebagai ketua Dewan Kehormatan. ya, Jadi ini sangat eh, berubah dari segi fungsi karena memang memang tugasnya itu ya tidak menjadi subsistem atau bagian dari kepengurusan itu. Apa yang ya, ditugaskan pada Dewan Kehormatan adalah menegakkan etik ya, ketaatan pada etik, kemudian kode perilaku dan PDPRT, PWI ya. ya, Mulai tahun 2018 kita tahu bahwa baru lahir kode perilaku wartawan ini sesuatu yang baru bagi PWI. Itu sejarahnya ya. ya, Salah satu arsiteknya ya, dikenal Bina Armada itu ya. Tapi ya, 2018 kita launching di Solo. Kemudian tahun 2023 kemarin itu ada revisi-revisi supaya tidak ya, berbenturan atau banyak kesamaan dengan BDPRT itu. Nah, itu tugas Dewan Kehormatan Pak Bambang. Jadi ya, mengawasi itu penegakan kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan, dan BDPRT. Nah, karena tugas itulah, maka kemudian konstitusi PWI kita, kalau kita bicara ya, konstitusi PWI itu sekarang BDPRT, kode etik jurnalistik, dan kode perilaku. Ya. Memberi ya, kewenangan kepada Dewan Kehormatan ya, sebagai satu-satunya yang bisa menentukan apakah ya, terjadi eh, pelanggaran atau tidak. Pelanggaran atas kode etik, kode perilaku, dan PDPRT PWI itu. Ya, jadi satu-satunya lembaga yang diberi ya, kewenangan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran. ya, Nah, oleh karena itulah maka juga diberikan kewenangan memberikan sanksi ya, apabila terjadi pelanggaran atas ya, PDPRT, kode perilaku, kode etik, dan kode perilaku kepada anggota PWI. Semua saja, Pak. Semua saja ya, anggota PWI. Bahkan sekarang ini ramai karena menyangkut ketua umum, sekjen ya. Tapi suatu ketika anggota DK pun bisa terkena. ya, Jadi anggota DK pun tidak kebal itu terhadap ya, pelanggaran kode etik jurnalistik, ya, kode perilaku wartawan maupun PDPRT. Jadi semuanya itu. Oleh karena ya, itu diberikan kewenangan memberikan sanksi. Sanksi itu bersifat final, ya ya, bersifat independen, ya bersifat final, bersifat independen dalam arti memang diberikan kewenangan itu, ya, ya dan kemudian juga pelaksananya diserahkan pada pengurus harian untuk melaksanakan itu. Dan sanksi itu sebenarnya hanya simple ya. Kalau dulu 3, sekarang 4. Empat. ya, Sanksi itu hanyalah 4 tahapan. Satu adalah teguran tertulis. ya, Yang kedua adalah peringatan keras. ya, Yang ketiga adalah pemberhentian sementara atau skorsing ya, maksimal 2 tahun. Dan yang keempat adalah pemberhentian penuh. Jadi sanksinya hanya itu. Jadi itulah tugas dari Dewan Kehormatan ya, tampaknya sederhana tetapi mencakup hal yang sangat-sangat penting ya dalam dalam perjalanan uh, organisasi kita karena orang dulu mengatakan Dewan Kehormatan itu hanya memberi sanksi pada kasus-kasus yang terkait dengan penulisan atau pekerjaan jurnalistik ya. Sekarang ada kode perilaku wartawan, ada PDPRT PWI itu. Jadi semua saja bisa terkena termasuk anggota Dewan Kehormatan. Itu Pak ya. Bambang yang saya kira perlu Baik, dipahami karena ya, banyak yang masih belum paham ya, betul apa sih ya, tugas-tugas itu kok bisa kemana-mana itu beda lagi. Kalau itu nanti ya, terkait dengan mitigasi dan rekomendasi. Tapi ya, tugas utamanya adalah pemberian sanksi tadi. ya. Baik, Pak Sasongko. Nah, ini yang menarik kan pemberhentian tetap kelihatannya. Jadi itu merupakan sanksi terakhir, sanksi terberat untuk Saudara Hendri Bangun. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa
rentetan peristiwanya sehingga Dewan Kehormatan sampai pada keputusan itu. Ya, jadi ini memang keputusan yang berat ya, sangat berat, sehingga untuk sampai kepada keputusan itu kemarin juga ada proses, Pak. Jadi salah satu hal yang terpenting, poin pokok dari pelanggaran PDPRT yang dilakukan oleh Pak Henry Siabangun ya, Ketua Umum itu adalah ketika merombak kepengurusan dan itu sampai kepada Dewan Kehormatan. Yang itu tentu saja bukan kewenangannya, karena dalam pasal-pasal di PED dan PRT jelas pasal 18 itu bahwa Dewan Kehormatan itu dipilih untuk masa 5 tahun. Kalau ketuanya dipilih di Kongres, tapi pengurusnya 5 tahun. Kemudian kalau ada terjadi kekosongan atau apapun, itu yang memutuskan adalah Dewan Kehormatan itu sendiri. Bahkan kita sudah sampai kepada regulasi internal di Dewan Kehormatan. Kalau ada penggantian, ini harus ada satu nanti, karena ada yang mengundurkan diri dari Lampung, Pak Iskandar Zulkarnain, karena kesibukan pekerjaan. Itu nanti harus dipilih oleh teman-teman anggota itu, sekarang ada 8 orang, dan kalau untuk khusus nama anggota itu tidak boleh voting, jadi artinya per orang harus menyetujui semua. Begitu satu enggak, tidak. Itu kesepakatan internal. Artinya itu sekedar gambaran bahwa untuk masalah nama-nama ini memang bukan kewenangan dari Ketua Umum. Jadi pelanggaran itu terjadi ketika Ketua Umum merombak nama-nama itu, yaitu mengeluarkan 4 nama dari susunan Dewan Kehormatan itu. Dan khusus ini, Pak Bambang, saya kira ada prosesnya juga, tidak langsung seperti itu, yaitu sebelumnya Dewan Kehormatan juga sudah berkirim surat kepada Ketua Umum untuk mengingatkan bahwa penggantian ini menyalahi PDPRT, sehingga diminta untuk mencabut. Untuk mencabut ya. Kemudian juga kita mengirim undangan untuk mungkin memberikan penjelasan lain-lain. Ketua Umum sudah merespon penjelasan itu, tetapi setelah dilihat tidak cukup untuk menjelaskan bahwa itu tidak terjadi pelanggaran. Karena memang jelas-jelas tidak boleh dilakukan itu, mengganti anggota Dewan Kehormatan itu. Itu Pak Bambang. Baik. Nah, seandainya keputusan Dewan Kehormatan ini memang akhirnya memang benar-benar dijalankan, berarti Pak Henry Siabangun tidak memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum. Lalu di dalam bayangan Dewan Kehormatan, apa yang harus dilakukan oleh pengurus BWI? Ya, kemarin kita memang memutuskan itu sangat berat tentu saja ya, banyak pertimbangan dan cukup lama ya, bisa rapat hampir setengah hari penuh. Itu segera dalam keputusan itu juga ada namanya mitigasi, Pak. Mitigasi atau rekomendasi, biasanya seperti itu, suatu keputusan itu, yaitu untuk memandu kalau hal-hal itu akan terjadi dan apa dampaknya. Biasanya rekomendasi itu menyertai dari sanksi, tapi kalau ini mitigasi itu begini, jadi setelah terkena sanksi tersebut, maka Dewan Kehormatan memitigasi ketua bidang organisasi. Ya, biasanya ketua bidang organisasi itu menjadi PLT, ya kan? Tetapi kita tidak, Dewan Kehormatan tidak berwenang untuk sampai menunjuk begitu, hanya memitigasi ketua bidang organisasi mengadakan rapat pleno untuk menunjuk PLT. Nah, PLT itulah yang akan melaksanakan kongres luar biasa seperti diatur dalam PDPRT itu, karena ada kekosongan dari ketua umum secara berhalangan tetap. Itu yang kita mitigasi, Pak. Ya, jadi nanti siapa yang meminta kongres, Pak Sasongko? Jadi kalau dari mitigasi kita, karena sudah berhalangan, kan pastilah akan ada kongres luar biasa itu. Nah, kalau sudah kongres luar biasa itu sebenarnya kewenangan ada kepada seluruh konstituen, dalam hal ini provinsi-provinsi itu, Pak.
Jadi Ya. mau diapakan, mau bagaimana, tapi kalau dalam Oke. dalam PDPRT kan ditunjukkan bahwa karena ada kekosongan di ketua umum karena berhalangan lab itu, maka diberilah ketua ketua umum yang baru itu di PDPRT. Tetapi yang namanya kongres luar biasa, kongres apapun kan juga kekuasaan tertinggi. Jadi artinya masih Ya. bisa terjadi beberapa atau kemungkinan-kemungkinan keputusan lain. Tapi yang jelas menetapkan ketua umum. Ya, baik. Nah, kalau sekarang apakah itu hanya ketua Pak Edi sendiri atau seluruh pengurus PBI pusat apa istilahnya menolak atau tidak menjalankan apa yang menjadi sanksi Dewan Kehormatan itu apa yang bisa dilakukan oleh Dewan Kehormatan, Pak Sas? Oh, misalnya ya tetap tetap menolak ya. Ya, ya, Jadi saya kira memang Dewan Kehormatan itu tidak pada posisi yang apa namanya itu eksekusi ya ya, dari dulu ya. ya, Sehingga apapun sanksi itu tergantung kepada pengurus harian. Nah, dalam hal ini juga kalau memang terpas tidak dilakukan ya saya kira nanti dinamika di organisasi itu seperti apa. Artinya ya, provinsi-provinsi itu yang punya hak suara Pak Bambang, yang punya ya, suara untuk menentukan bagaimana. Tetapi kita sudah memberi mitigasi Pak, sudah ya, memberi mitigasi bahwa ada penunjukan PRT, rapatnya dipimpin oleh ketua ya, bidang organisasi itu seperti kelasiman organisasi. Ya ya, itu saja yang bisa kita berikan. Kita ya, tidak bisa lebih dari itu. Selanjutnya ya, terserah pada provinsi-provinsi PWI provinsi pemilik suara itu. ya. Pak Sasongko, kalau ini terjadi jalan apa ya, mungkin tidak jalan buntu, tapi seperti stagnasi lah ya, nggak bergerak begitu. Eh, Masih mungkin nggak jalan-jalan untuk apa ya, negosiasi untuk berembuk mencari mana yang terbaik, ya, win-win Iya, iya, solution iya. misalnya. Kan menurut Iya. Dewan Kehormatan seperti apa? Ya, saya kira kalau kita bicara pada dinamika organisasi ya dengan berbagai hal yang mesti dipertimbangkan ya, hal-hal seperti yang disampaikan Pak Bambang itu satu kemungkinan ya, Ya, satu kemungkinan karena begini satu terobosan atau apapun karena memang ini belum ada jurisprudensinya juga ya, ya, jadi sehingga perlu katakanlah beberapa eh, tokoh PWI pun mendiskusikan hal ini semua terbuka saja. Jadi saya kira tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi. Hanya yang namanya breakthrough atau terobosan atau jalan tengah itu pun tidak harus menafikan ya fungsi-fungsi yang tadi sudah di atau keputusan-keputusan yang tadi sudah dilakukan. Jadi tepatnya adalah mencari solusi ya, terbaik ya. Dan yang penting Pak Bambang, ya, yang penting saya kira teman-teman di provinsi itu, Pak. Itu kan ya. saya kira menjadi pemegang kedaulatan tertinggi lah di PWI ini. Ya. Seperti kalau terjadi Nah, di Kongres. ya. Ya, Pak Sasongko, semua ini kelihatannya masalah ini kan berawal dari apalah sebut namanya kasus atau mungkin apa hal yang menyangkut keuangan di PWI yang menimbulkan kontroversi. Saya sudah wawancara dengan Pak Indrisya Bangun, beliau mengatakan bahwa regulasi di PWI-nya ada untuk walaupun mungkin banyak juga yang menganggap bahwa ya, tapi itu nggak apa ya, nggak pantas lah misalnya kayak begitu. Nah, mungkin Pak Asas bisa lebih menjelaskan sumber permasalahannya supaya orang paham duduk perkaranya seperti apa. Iya, iya begini Pak Bambang. Sebenarnya saya sudah tidak ingin bicara atau mengungkit-ungkit masalah itu lagi ya, Ya, karena kan ya, secara organisasi juga kita sudah menyelesaikan tanggal 27 Juni itu. 27 Juni itu adalah rapat pleno yang diperluas dan di situ Ketua Umum sudah menyatakan menerima semua sanksi ya, dari DK termasuk rekomendasi-rekomendasinya. Ya, ya, tetapi kalau saya boleh mengatakan ya kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang ya, terjadi sebelum itu. ya, Ya, jadi saya tidak ingin kembali lagi ke belakang karena itu ya, sudah diterima dan sudah dipertanggungjawabkan dalam arti ada beberapa yang belum selesai tapi sudah merupakan bagian dari skema penyelesaian ya, itu.
kita Ya. mengambil hikmah saja bahwa sebenarnya yang terjadi kemarin ya mungkin bisa lebih kepada perbaikan-perbaikan dari sisi governance lah, pengelolaan Ya. organisasi itu. Ya. Jadi bagaimana organisasi bisa dikelola dengan Ya. lebih transparan, akuntabel. Ya. Dan kita memberikan waktu itu kan peringatan keras kepada empat itu. Ya. Karena dengan harapan, ini pengurus kan masih baru Pak sebenarnya. Masih Ya. awal-awal kan baru beberapa bulan. Jadi Dewan Ya. Kehormatan waktu itu berpandangan bahwa kalaupun ada kesalahan itu kan masih pada tahap-tahap awal. Sehingga Ya. ada unsur untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Maka sanksinya adalah peringatan keras waktu itu. Jangan lupa, sanksi peringatan keras itu banyak juga kita dimaki, Pak. Ayam sayur itu, ayam sayur. Pecat, pecat. Ya, itu biasa. Tapi Dewan Kehormatan memiliki satu pandangan bahwa ini pengurus masih awal, katakanlah ada Ya. satu maladministrasi atau kesalahan apapun, Ya. itu masih bisa diperbaiki untuk ke depan. Ya. Nah, ke ini masalah ini kan kelihatannya juga agak berjalan jauh ya. Kalau tidak salah sudah mulai apa ya, masuk ke ranah-ranah hukum seperti itu. Menurut Pak Sasongko atau Dewan Kehormatan, bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini? Ya, yang pertama Pak, sejak kasus itu mencuat menjadi pemberitaan di media online ya, saya sangat bersimpati dan berempati ya kepada ketua umum yang memang jadi sasaran macam-macam itu, tudingannya korupsi macam-macam, tapi kita sendiri di DK tidak pernah memakai apapun Ya. istilah korupsi dan sebagainya. Saya kira waktu itu langkah pertama yang di awal adalah mengembalikan itu ke mekanisme organisasi. Itu penyelamatan. Kalau tidak udah kayak bola liar Pak di luar, dan Ya. orang-orang kan tidak semuanya suka pada PWI Pak. Ya. Tentu ada Ya. pihak-pihak yang suka juga kalau PWI ini dalam tanda petik hancur atau bagaimana. Maka Dewan Kehormatan waktu itu berpandangan ini harus kita tarik ke dalam melalui mekanisme penyelesaian internal. Ya, muncullah sanksi dan rekomendasi tadi. Itu sudah baik dan sudah dijalankan Pak. Sehingga sampai sekarang pun potensi-potensi untuk itu masih ada, saya tahu. Tetapi kita tetap berpandangan bahwa ini masih bisa, kita masih sanggup. Sebenarnya sudah selesai Pak masalah intinya. Ya, ini kan geger lagi karena ada kebijakan ketua umum untuk merubah kepengurusan itu. Mungkin tujuan Pak Henry baik, tetapi kita tetap namanya Dewan Kehormatan itu ada parameternya Pak untuk mengukur apakah ini melanggar atau tidak itu. Ya, baik, Pak Sas. Kalau saya melihat ini seperti suatu masalah sudah dianggap selesai, tetapi di dalam penyelesaian itu menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi tidak seperti semboyan Pegadian itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini kan yang dipersoalkan kan apa ya, prosedur-prosedur. Dewan Kehormatan menganggap prosedur Ketua PWI salah ketika mengganti anggota Dewan Kehormatan, tapi PWI merasa proses yang dilakukan Dewan Kehormatan juga tidak sesuai menurut pandangan PWI. Nah, mungkin terakhir Pak Sas, kira-kira kan kalau ini kan berarti kesalahpahaman, salah tafsir, atau mungkin apa ya, komunikasi yang mungkin saya nggak tahu terganggunya di mana. Masih apa, ada nggak misalnya apa pikiran-pikiran solusi supaya ini tadi seperti harapan Pak Sasongko selesai, tidak merambat kemana-mana, tidak dimanfaatkan pada orang yang sedang tidak suka kepada PWI dan menimbulkan image yang mungkin nggak terlalu baik di masyarakat yang lebih luas. Iya Pak Bang, komitmen kita juga seperti itu ya. Jadi tadi yang saya katakan menjadi pembelajaran bersama itu, saya kira itu tidak sekedar normatif Pak. Jadi semua elemen, semua dari sisi kepengurusan ini bisa belajar. Jadi masukan-masukan ke Dewan Kehormatan saya juga mendengarkan ya, misalnya soal prosedur dan lain-lain. Itu tadi disebutkan misalnya di Konkernas harus merumuskan SOP itu ya. Itu betul.
Tetapi sebenarnya ya, itu lebih pada satu penyempurnaan, katakanlah ya, perbaikan. Sedangkan prosedur intinya itu sudah ada di PDPRT, Pak. ya, Jadi ya, bahwa misalnya ini satu kasus harus diklarifikasi terlebih dahulu, itu sudah ada. Kemudian ya, apabila itu kasus terjadi di provinsi, itu harus mendengarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Provinsi dulu, karena mereka yang memeriksa awal. Itu semua itu sudah ada. Hanya SOP tadi lebih mungkin lebih rinci, ya, lebih apa gitu. Tapi tidak ya, lalu menganggap itu tidak sah karena itu sudah ya. sudah ada di PDPRT itu rincian-rincian itu, Pak. Ya, Iya. Baik, itu, Pak. Pak Sasongko luar biasa. Mudah-mudahan masih ada jalan-jalan ya. Mungkin Ya, kembali kita ke kan manusia titik ini kan awal selalu lagi. berusaha. Ya, Mhm. ya. Jadi artinya mana-mana yang salah kan bisa saja keputusan-keputusan itu misalnya Iya, diperbaiki dan sebagainya. Nggak mungkin kembali ke seperti itu sehingga apa ada eh, jalan-jalan lah untuk mencari apa kebersamaan dalam menjaga eh, kehormatan. Bahasanya adalah marwah marwah organisasi. PWI. Iya. Baik, Pak Sas masih ada yang ingin disampaikan? Ya Silakan. satu, Pak, jangan khawatir dengan adanya perbenturan-perbenturan, katakanlah Ya, isu rame-rame seperti ini. Itu saya selalu ulang bahwa ini nanti akan mencari kebenaran dalam pengertian ya, untuk kesesuaian-kesesuaian baru, keseimbangan-keseimbangan baru, dan itu semua kalau kita berkomitmen ini memang sama-sama ini masalah internal, tapi kalau sudah ya, sampai ke hukum memang bisa lain lagi persoalannya kan. Cuman kita masih ya, berusaha untuk kita tetap menjaga seperti yang disampaikan oleh Saudara Ketua Umum juga Pak Henry Bangun, ya, kita masih terus berusaha untuk mencari penyelesaian internal. Kuncinya Pak Bambang, kuncinya ya, sekali lagi ini ada aturan, ada PDPRT, ya, kode etik ya, jurnalistik sudah berlaku, semua berusaha ya, menerapkan, ada lembaga yang memberi sanksi dan lain sebagainya. ya. Tapi kunci dari keputusan yang lebih besar itu tetap pada anggota Pak. Oke, Dan anggota itu oke, dicerminkan pada suara-suara melalui PWI tingkat provinsi, PWI tingkat kota kabupaten yang di. Jadi artinya kita memahami organisasi itu ya, secara satu bangunan seperti itu. ya, baik. Terima kasih sekali Pak Ya, Sasongko Tejo ya, SDMM, ya. Ketua Dewan Kehormatan BPI Pusat, yang sudah menjelaskan asal muasal keputusan yang sudah diambil dan Hmm. masih membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan penyelesaian Hmm. yang lebih baik untuk kepentingan organisasi. Sukses Pak Sasongko, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi sukses wabarakatuh. untuk